Baik, perkenalkan nama saya Grevan Fikra Purba dari kelas TEC dengan NIM 5243230025. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal tugas dari sinyal processing, di mana di sini menggunakan sebuah MATLAB atau sebuah codingan dari web, di mana dengan tugas dari buku 1 modul 1, di mana di buku 1 modul 1 itu dituliskan tugasnya itu buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah. Itu command window, baru jendela ruang kerja, workspace, jendela history, command history, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap command. Nah, di sini saya sudah membuat commandnya, di mana di sini pertama ini kita memasukkan NIM-nya terlebih dahulu, di mana menulis NIM saya 5243230025. Nah, di sini saya input bahwasanya di mana A-nya itu saya mengambil 25 atau nomor digit terakhir dari NIM saya. Dan kemudian saya input B, di mana B ini saya memakai di mana A ditambah 20, di mana di sini inputan dari B ini bebas, mau dibuat A tambah 20 bagi 50 bagi dan seterusnya, itu terserah dengan perintah Anda sendiri yang Anda buat. Di sini saya membuat B sama dengan A tambah 20, dan C-nya ini perintah C-nya saya juga buat sama dengan B kali 2. Di mana sini juga saya bisa memerintah, saya menambah di sini saya bisa memerintah menambahkan dari, mungkin menambahkan D sama dengan C ditambah B, mungkin baru dikali A dan seterusnya. Itu terserah dari input atau perintah yang mau digunakan. Nah, selanjutnya itu kita tinggal memproses atau melihat hasil dari perintah yang saya buat ini, di mana perintahnya itu seperti ini hasilnya, dengan nilai NIM-nya ini dengan nomor terakhirnya itu. Di sini ada kesalahan di sini. Nah, yang ini di mana dengan hasilnya ini dengan A25, B45 karena 25 tambah 20 45, C-nya itu B kali 2, di mana 45 dikali 2 itu 90. Ini hasil perintah atau output dari si command window-nya, inputan dari perintah saya dengan menggunakan NIM. Di mana di sini di soal tadi kita hanya disuruh melihat command window, workspace sama command history, dan input dan outputnya. Inputnya sudah saya masukkan ini, outputnya ini, dimana hasilnya yang ini A, B sama C, ini hasilnya. Untuk command window-nya ini sendiri atau ruang kerja dari si command window ini adalah ruang kerjanya untuk memerintah. Sedangkan workspace ini seperti yang ini ruang kerjanya, dimana ini hasil pekerjaan dari si A, B, C, D. Ini cuma untuk ruang kerja, untuk memperkecil dari hasil output dari si command window tadi. Dan ini command history atau ruang history dari yang saya gunakan, karena saya sudah menggunakan beberapa perintah dan outputnya ini. Jadi command window ini di sebelah sini keluarannya atau history dari sini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk tugas 1, buku 1 modul 1 tugas 1, dan saya akan menjelaskan tugas selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, sini saya akan melanjutkan ke bab 2, di mana di bab 2 ini terdapat 5 soal, di mana tugas dari pertama itu hitung dengan menggunakan MATLAB. Yang A itu 12 bagi 3,5, yang B 3 tambah 5 bagi 4 akar 2, C 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 pangkat setengah, dan D itu 2/6 per 0,3. Di sini saya sudah membuat codingan yang soal pertama. Nih.
dimana kita disuruh menghitung oke, ini untuk soal pertama itu. Nah, saya sudah membuat codingannya di sini 12 bagi 3,5 di mana koma itu tidak bisa dipakai. Jadi dia harus memakai titik. 3 tambah 5 per 4 pangkat 2 itu pakai segitiga di atas. 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 pangkat setengah, dan D nya itu 2 per 6 per 0,3. Kita akan menjalankannya itu. Nah, di command window ini dapat dihasilkan yaitu A nya itu menghasilkan 3,4286, B nya 18,0625, C nya 0,7906, D nya itu 0,1000. Nah, di workshopnya ini kita dapat ini udah workshopnya itu udah shortcutnya dari si command window ini. Nah, kita akan membuktikannya satu aja pakai kalkulator. Nah, baik, di sini ada kalkulator di mana kita akan membagikannya apakah itu sama dengan yang di MATLAB, di mana 12 bagi 3,5. Baik, hasilnya yang dapat kita lihat sama dengan yang ada di MATLAB. Nah, seperti itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, itu buatlah 4 variabel berikut. A sama dengan 25, B sama dengan 50, C 125, D 89. Hitung dan simpan dalam variabel baru, yaitu kita disuruh mencari X-nya sama dengan A tambah B tambah C, Z-nya sama dengan D A bagi B tambah C, Y-nya sama dengan A bagi D tambah B. Baik, sini saya juga sudah membuat codingannya, di mana saya mendapatkan seperti ini. Untuk pembagian di nomor 2 itu, di mana pembagiannya itu saya sudah membagikannya itu di mana A-nya 25, B-nya 50, C 225, D 89. Nah, ini untuk soalnya. Untuk pertanyaannya itu di sini saya sudah membagikan di mana X sama A tambah B dan seterusnya. Di sini kita tinggal menjalankannya aja dan kita dapat hasil segini. Karena di MATLAB ini untuk mempersingkat kita cara menghitung. Jadi kita tinggal cari taruh variabel yang diinginkan dan variabel yang ditanyakan. Nah, dapatnya itu X sama dengan 200, Z sama dengan 169,5000, Y sama dengan 0,1799. Nah, kita akan kalkulator lagi, di mana kita coba jumlahkan. Di mana yang X-nya aja, A tambah B tambah C, di mana 25 tambah 50 tambah 125 sama dengan 200, sama dengan ini. Baik, itu sudah untuk soal kedua sudah dapat. Soal ketiga. Nah, soal ketiga ini cuma kita menentukan yang mana valid dan mana yang tidak valid. Karena di MATLAB itu ada bagiannya, di mana di MATLAB itu sendiri itu kita dicari MATLAB itu sendiri punya aturannya, di mana harus diawali huruf, tidak boleh angka, baru boleh berisi huruf, angka, dan underscore, tidak boleh lain dari situ, tidak boleh diawali angka, tidak boleh memakai simbol seperti kurang atau titik dua dan lain-lain. Baru MATLAB membedakan huruf besar dan kecil. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingannya, di mana saya membuatnya itu langsung saja, nggak usah. Kita biar tahu yang mana valid dan mana benar, yang nggak valid. Kita coba masukkan. Nah, untuk nama yang diketahui ini dari soal for it-nya itu satu leg atau nama, eval namanya itu satu, printnya ini dan ini agak sih sulit, tapi kita biar tahu apa hasilnya. Nah, ini hasilnya, dimana luas itu valid, kel 1 itu valid, 2 data tidak valid, div 3 tidak valid, time tidak valid, time from start valid, 10 hasil terakhir tidak valid, nilai awal tidak valid. Karena
di sini di kelompok satu ini di luas ini kan diawali dengan huruf, masuk ke dua data ini diawali dengan angka dengan sesuai aturan tadi tidak boleh, makanya tidak valid. Baru titik dua ini seperti yang diaturan tadi tidak, makanya tidak boleh dipakai, makanya tidak valid. Time ini valid karena huruf besar itu dapat dibaca, karena huruf juga. Time from start valid, 10 angka di depannya tidak valid, dan nilai-nilai minus, ada minusnya di sini tidak valid. Itu untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4, definisikan vektor dari dan matriks berikut di dalam matriks di dalam MATLAB. Kita cuma disuruh mendefinisikan atau membuat ulang di MATLAB. Jadi saya sudah membuatnya. Nih, soal nomor 4. Ini soal nomor 5. Salah. Oke. Soal nomor 4 ini. Nah, kita disuruh untuk membuatnya. Di sini kita buat. Saya sudah membuat F1-nya itu vektor 1, 10, 20, 30, 40 sesuai dengan soal. F2 ini 5, min 15, min 40 ini vektor kolomnya. Matriksnya M sama dengan 1, 3, 5, 0, 3, 1, 3, 5, 5, 3, 1, 3, 0, 5, 3, 1. Kalau dijalankan seperti ini sesuai dengan yang ada di buku, yes. Vektor baris, kolom sama vektor matriks sama matriks. Nah, sesuai dengan yang ada di buku. Kita suruh mendefinisikan doang. Nah, baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 nih, gabungkan matriks A dan B berikut ini. Kita menggabungkan A yang ini dengan B ini menjadi C, A sama B dan menghasilkan W sama dengan B, B, B minus B. Baik, untuk apanya sendiri saya sudah membuat pembagiannya. A, B, C, W. Kita jalankan. Nah, udah kita dapat yaitu untuk gabungannya itu C 48 4811 241 1. Untuk gabungan dari A sama B. Untuk W nya BB B min B 11 1 min 1 11 1 min 1 11 1 min 1 1 min 1 min 1 min 1 1. Baik, ini untuk dari buku 2. Buku 1 bab 2. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke bab yang ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan tugas dari modul 3 buku 1, di mana di sini kita disuruh untuk membuat sebuah file dari codingan ini. Jadi kita disuruh untuk membuat fungsi. Nah, ini fungsinya ada di buku nih. Nah, disuruh kita membuat sebuah filenya saja, di mana kita membuat file balok M. Ini saya sudah buat. Tabung M. Saya jelas sudah buat dan kerucut titik M. Oke, dengan rumus yang berbeda-beda, di mana rumus balok ini, rumus tabung ini, dan rumus dari si kerucut ini, kerucut sendiri ini. Baik, untuk apa yang sendiri ini saya sudah buat. Jadi tinggal kita sudah membuat sesuai dengan yang disuruh. Baik, sekian, terima kasih itu dari penjelasan dari modul soal 1, dan saya akan melanjutkan ke soal 2. Baik, di sini saya akan melanjutkan modul 3 dari buku soal nomor 2 modul 3 dari buku 1, di mana kita akan melihat soalnya. Di sini dia memberitahu setelah selesai membuat fungsi-fungsi tersebut, boleh sebuah script yang meminta input dari user bangun ruang apakah yang akan dihitung luas volumenya. Contoh tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, saya sudah membuatnya dan berhasil mencobanya. Dimana di soal ini kita sudah membuat sini. Baik. Nah,
Nah, saya akan menjelaskan terlebih dulu. Dips ini untuk peletakan di mana programnya itu dapat dibaca, dapat terlihat. Itu dips program hitung luas dan volume. Baru pilihan bangun ruang, pilihan 1, 2, 3 itu balok tabung kerusut untuk yang dipilih. Itu dipsnya untuk uh, untuk input yang terlihat. Nah, pilihan input itu masuk pilihan, itu dapat dipilih. Nah, if pilihan satu, itu jika pilihan satu itu hitung volume luas dari balok. Itu PLT untuk input masuknya itu P panjang, L lebar, T tinggi. Luas volume sedangkan balok PLT. Luas permukaan balok. Nah, guys, apa hubungannya dari soal nomor 2 1? Ternyata hubungan dari soal nomor 1 itu berada di sini. Sini. Nah, di sini inputnya itu ternyata diambil dari sini, dari file yang sudah kita buat. Nah, ini dia function luas ini. Nah, luas PLT ini rumusnya. Jadi di sini kita tinggal naruhnya ini. Dan kita tinggal buat angka yang ingin dicari. Seperti itu juga yang pilihan kedua, itu sama dengan yang ini. Nah, ini untuk rumusnya. Biar kita tinggal masukkan angka saja. Biar sistemnya yang membaca dan memperoleh hasil. Baru masuk yang ketiga, jika pilihan ketiga, ini juga rumusnya, tinggal kita taruh, kita ketik mau angkanya berapa, baru kita buat. Nah guys, nah di sini jangan salah. Sini kita jalankan dulu ya, kita jalankan. H. Nah, salah. Kita jalankan. Nah, sudah disesuaikan, sudah sesuai dengan yang ini. Tinggal kita masukkan. Contoh satu nih. Nah, masukkan panjang balok itu sesuai dengan yang di ini, sesuai dengan yang di apa, sesuai yang di folder tadi. Panjang itu 12 10 5, 12 10 5. Nah, untuk hasilnya itu luas permukaan balok itu 460, volume balok itu 600. Coba kita buat tidak sesuai, apakah bisakah kita mencoba? Kita buat 10, kita buat 8, dan kita buat 5. Juga bisa membaca. Nah, masuk ke kita coba yang kedua. Nggak bisa. Untuk yang nomor 2 tabung kita buat itu 7 10. 7 sama 10, jari-jarinya 7 untuk tingginya 10. Ternyata bisa. Untuk luas permukaan tabung itu 747,70, volume tabungnya 1539,3. Dan seterusnya untuk kita coba ada yang terakhir. Untuk percobaan yang terakhir itu kerucut, kita buat masukkan jari-jarinya juga 7 dan tingginya 10. Berapa hasilnya? Tidak terbaca guys, sama sekali untuk nomor 3 ini. Dan 3 ini tidak terbaca, kurasa ada salahnya dari sini. Kita buat dulu ya ini. Tuhnya salah, berarti bukan seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk kita akan melanjutkan, terima kasih pula. Kita akan melanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Oke guys, di sini kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 itu kita disuruh buat Excel ini dari tabel ini ada nomor mahasiswa sampai 20, kuis, tes dan UAS. Nah, setelah kita disuruh buat Excel-nya, baru langkah selanjutnya kita menggunakan rumus ini. Nah, setelah menggunakan rumus ini, hasilnya itu nanti kita disuruh buat laporan menggunakan grafik batang, di mana itu ada sumbu X-nya itu di tiap mahasiswa, dan sumbu Y-nya itu menyatakan nilai akhir dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, saya sudah membuatnya, di mana, saya sudah membuat Excel-nya, di mana Excel-nya sendiri itu dari data dari tabel tadi, dan disuruh kita menjalankan
data ya menjalankan Excelnya biar dapat terbaca di MATLAB. Nah, kita pencet saja 2 kali. Nah, di sini MATLAB sedang mengimpor Excelnya. Nah, di sini sudah sesuai dengan tabel tadi. Kita sekarang tinggal menjalankan codingannya. Kita kecilkan terlebih dahulu saja. Nah, untuk codingannya itu ini datanya itu dari nilai Excel yang sudah saya buat, nomor data, kuis, UTS, UAS-nya, baru nilai akhirnya itu dengan rumus yang tadi yang sudah diberikan, dan figur lainnya itu kita membuat diagram batang di mana hasil laporannya itu di X-nya itu mahasiswa, di labelnya nilai akhir, dan titelnya itu judulnya yang saya ngerti, grafik nilai akhir mahasiswa. Oke, kita tinggal salin saja. Sini sudah membuat foldernya. Kita salin, kita taruh ke command window dan kita jalankan. Nah, baik, untuk laporan yang telah dihasilkan seperti begini gambar grafik dari si tabel grafik batangnya. Kita keluarkan ini juga mana. Nah, untuk nilai rata-ratanya yang dihasilkan dari si tabel berikut ini yaitu di dalam bentuk diagram batang. Seperti ini diagram batang yang dihasilkan. Baik, kita akan melanjutkan ke soal nomor 4. Oke, baik, di sini kita akan melanjutkan soal soal 4 dan 5 sekaligus, di mana soal 4 dan 5 itu soal 4 cuma disuruh membuat fungsi dari praktek sebelumnya yang dari soal nomor 3, dan soal 5 disuruh buat grafik dengan nilai yang telah ditentukan. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah codingannya, di mana di soal 4 ini saya sudah membuat fungsinya dari soal yang nomor 3 yang sebelumnya. Nah, ini fungsinya, dan soal keempat itu kita disuruh membuat grafik dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Baik, kita akan mencoba melihat grafiknya dari yang soal nomor 5 ini. Nah, kita enter saja dan kita jalankan. Baik, di sini sudah keluar sesuai di buku ini ada 5, tetapi di ketentuannya itu kita disuruh membuat tampilkan grafik A, B, dan C-nya itu dalam satu figur atau dalam satu layar gitu. Jadi makanya di sini hanya berjumlah 3 saja, karena di figur pertama itu dia terdapat 3, yaitu sin 2x, sin 2x tambah pi per 2, sin 2x kurang pi per 2. Nah, yang merah ini sin 2x, yang biru dia pi per 2-nya, yang hijaunya itu sin 2x kurang pi per 2-nya. Figur kedua itu seperti ini, ya, di mana y sama dengan x kubik kurang 3x pangkat 2. Nah, ini seperti ini gambarannya dari x ya, dari bawah langsung ke atas, dan figur terakhir yaitu data secret, di mana ini di tampilannya dari data yang telah diketahui dari sini. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk buku 1, dan akan dilanjutkan ke buku kedua. Terima kasih.